Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahra syiyam alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal hudal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sirri hayatul wujud wa sababil a'zam likulli mawjudin salatan tuhafidun bihal Qur'an wa tufahimu bihal ayat wa tuhafidu su'al qali wal amali wa niyati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal hudal furqan. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pada kesempatan ini diberikan oleh Allah memasuki bulan Ramadan. Di panjangan umur kita bisa menikmati indahnya Ramadan yang kita tunggu-tunggu kehadirannya sejak lama. Tentunya ini adalah sebuah anugerah kepada kita sekalian. Walaupun dalam kondisi yang tidak normal sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Tapi tentunya dengan kehadiran Ramadan ini menjadi sebuah oase bagi kita di tengah wabah. Semoga kita bisa memaksimalkan amaliah Ramadan, ibadah di bulan Ramadan. Baik dari puasanya, qiyamul lail, tadarus Al-Quran, dan lain sebagainya. Semoga salawat serta salam Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, ada sebuah kebahagiaan dan keberuntungan bagi kita sebagai orang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hari ini kita bisa menikmati indahnya Ramadan. Dan di bulan Ramadan itu sendiri, di mana bulan yang mulia, Allah turunkan Al-Qur'an. Allah turunkan panduan hidup kita, baik panduan di dunia ataupun di akhirat. Allah firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal hudal furqan. Bulan di mana diturunkan Al-Qur'an menjadi petunjuk kepada manusia sebagai pembeda, penjelas dari yang baik dan yang buruk. Kita sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya memiliki kewajiban pula beriman kepada kitab atau Al-Qur'an. Ada 4 kriteria beriman kepada Al-Quran atau Alkitab. Yang pertama adalah meyakini bahwa Allah benar-benar telah menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaran malaikat Jibril dan sampai kepada kita. Yang kedua adalah kita meyakini bahwa Al-Quran adalah benar-benar wahyu Allah, bukan buatan Nabi Muhammad SAW, walaupun memang melalui lisan Rasulullah. Yang ketiga, iman kepada kitab atau Al-Quran adalah kita diwajibkan untuk mempelajarinya, diwajibkan untuk mengkajinya, mentadaburinya, dan juga menghafalkannya sekemampuan kita sih. Dan yang terakhir adalah mengamalkan di dalam kehidupan sehari. Saudara-saudaraku, ada di poin yang ketiga bagi kita bahwa kita beriman kepada Al-Quran, yakni wajib mempelajarinya. Orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang mentadaburi Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, memiliki keistimewaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memiliki derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah pernah sampaikan kepada kita semuanya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'una al-Qur'ana wa ya'ta'u fihi wa 'alaihi syaqul lahu ajran. Orang yang mahir, orang yang mampu berinteraksi dengan Al-Quran, dia memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah nanti pada hari kiamat. Dia ditempatkan bersama para malaikat-malaikat Allah yang taat.
Dan orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan memiliki kesulitan, maka baginya mendapatkan 2 pahala. Saudara-saudaraku, kehadiran Ramadan hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk mempelajari Al-Quran, agar kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga orang yang mempelajari Al-Quran ada keberuntungan, ada keistimewaan, dan menjadi sebuah kebahagiaan di akhirat nanti. Dia akan mendapatkan naungan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana satu hadis menyampaikan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Dalam hal ini, kemampuan kita membaca Al-Quran tentunya mesti dilatih sejak awal, sejak kecil. Kenapa? Karena kemampuan membaca Al-Quran sejak kecil akan mempermudah dan menjadikan kita mudah ke depannya ketika kita sudah menginjak dewasa bahkan tua. Inilah salah satu keuntungan bagi kita sekalian, keberuntungan bagi kita sekalian, dan sekaligus kebahagiaan bagi siapapun orang yang terus mempelajari Al-Quran, terus mengkaji Al-Quran, dan bahkan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudaraku, tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan yang mulia ini, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah bisa menjalankan amaliyah Ramadan dengan baik dan sempurna, dan juga bisa terus bertadabur dengan Al-Quran, menjadi obat itu Al-Quran di tengah-tengah kita mendapatkan musibah seperti ini. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga kita semuanya dijadikan sebagai ahlu Quran. Al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.